Oke, Mas Hani. Oke, Boleh perkenalan dulu. kenalan ya. Oke, sebelumnya namaku Hanifatur Rahman. Jadi biasa dipanggil Heru biasanya, kalau nggak kucing. Ya. Saya di sini sebagai tukang kopi yang biasanya nyediain buat orang-orang melankolis biasanya. Gimana maksudnya? Ya begitulah. Jadi di sini saya sudah bekerja selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan. Eh, saya di sini sering banyak ketemu orang-orang keren sih, khususnya. Ya orang-orang keren ya dalam artian orang-orang mahasiswa yang punya tingkat apa ya, punya tingkat keinginan yang luar biasa dalam mencari banyak ilmu. Ya gitulah, jadi makanya aku jadi akhirnya punya stimulan gitu untuk belajar juga dengan mereka yang biasa cari ilmu, apalagi mereka yang kadang aneh, banyak jurusan-jurusan yang teknik tapi suka baca sastra, bahkan yang sastra bacanya filsafat. Jadi aneh, aku tukang kopi jangan-jangan jadi musisi ya gitu, gimana gitu. Nah gitulah kawan. Ya gitu, saya juga sebenarnya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri UIN. Jurusan saya akidah dan filsafat Islam, tapi apa namanya, akidahnya kurang gitu. Islamnya tuh Islam aja sih, tapi mudah-mudahan jadi orang Islam beneran gitu ya. Gitu lanjut ya, Mas. Kemudian Mas Hani bisa ceritakan tentang ini Renaissance. Renaissance. Oke. Jadi nama Renaissance itu terbentuk karena kita suka baca sejarah ya. Kita sering sering pasti di tempat ini banyak diskusi-diskusi kecil, cerita-cerita antar para pembaca buku gitu kan, dan yang nggak baca buku, bahkan cerita-cerita pengalaman dia sebagai anak mahasiswa, sebagai perantauan, sebagai manusia bahkan gitu. Jadi Renaissance itu berawal dari kata Renaissance, yaitu zaman Renaissance yang artinya itu zaman pencerahan, di tahun berapa saya? Oh lupa, skip ini lagi. Yang penting yang aku tahu itu. Jadi kenapa Renaissance? Karena kami pikir tempat ini bakal jadi tempat untuk pencerah orang-orang yang ingin cari banyak ilmu, khususnya untuk cari pengalaman. Ya begitu khususnya. Dan menu kami juga kenapa dikasih nama-nama filsafat, karena untuk apa ya, sebagai identitas saja gitu. Di sini menjadi tempat diskusi-diskusi orang-orang akademis, intelektual, mencari sejarah-sejarahnya gitulah. Kayaknya kita kenapa namanya nama filsafat gitu. Kadang agak sedikit rumit juga ya kalau ada yang nanya, Mas ini maksudnya kok fisik sih namanya ontologi gitu kan. Kok ini kenapa konstruktivisme, kok kenapa semiotika, kenapa estetika gitu kan. Cuman ya paling gue jelaskan satu, kayak misalkan estetika, kenapa estetika disangkut pautan dengan kopi latte. Terkadang kan orang nih sama kopi latte itu kan identik dengan artnya, gambarnya gitu ya. Kenapa dikasih nama estetika ya? Salah satu contohnya gitu, kenapa kok fisik ontologi, uh, kenapa dikasih nama rasionalisme, karena kita memang menghitung dari berat kopinya, airnya, suhunya gitu, sampai bagaimana sampai jadinya si kopi tersebut gitu. Itu sih kalau untuk esensi. Oke, lanjut Mas. Kemudian di kedai ini tuh gimana cara Mas Hani menggunakan TI-nya, menggunakan teknologi informasi untuk operasional sehari-harinya? Kalau untuk teknologi informasi sih selama ini kita sangat amat terbantu ya, karena dulu kan masih manual tuh, masih banyak manual, bahkan ada yang mau pesan ini catat dulu gitu kan, catat dulu, bahkan kan sedangkan kan kalau dicatat itu kadang kekurangan ada, entah hilang atau lupa segala macam. Jadi semenjak adanya teknologi informasi, salah satu contohnya kita ada mesin kasir kayak nota gitu kan, yang akhirnya ketika orang pesan kita sudah bisa pilih nih, oh ternyata mau pesan yang ini, air kecil dan sudah jadi nota. Itu kita udah mulai terbantu gitu untuk adanya teknologi saat ini. Dan ditambah untuk teknologi informasi yang saat ini ada itu, kayak contohnya mungkin QRIS ya, Kris. Aku juga kadang salah gitu kan, QRIS karena Q gitu kan, padahal Kris. Karena kayak Kris itu kayak contohnya kita akhirnya nggak bingung cari kembalian, kan susah cari receipt.
gitu, nggak bingung jadi kembalian, dan orang akhirnya tinggal scan gitu kan, oh masuk gitu ya, cukup terbantu dengan adanya gitu. Dan lalu Selain itu mas, selain Chris terus sama apa namanya yang buat kasir itu kayak m-banking, terus kalau ngedit buat konten gitu biasanya oke, jadi kalau kita nih untuk pakai apa namanya kayak konten ya, yang konten itu kita sebenarnya nggak muluk-muluk banget, dan untuk apa ya, kita juga masih belajar di dalam konten, karena memang kita itu bukan ada di bidang konten khususnya, dan itu butuh keahlian khusus untuk orang-orang yang di bidang tersebut. Makanya kalau kita pakainya itu kalau untuk ngedit kayak poster atau ngedit buat apa sih namanya, story atau apa ya, kita pakai aplikasi Canva yang mudah itu kan ya, gitu ya. Kita sangat terbantu dengan adanya itu. Dan kadang pakai Photoshop dan beberapa lagi aplikasi-aplikasi yang ada gitu kan. Kalau ngedit video ya kita mungkin pakai beberapa aplikasi ya, contoh kayak VN, CapCut dan lainnya gitu. Karena memang kita juga masih terbatas, masih kekurangan pengalaman dan ilmu dalam bidang hal itu gitu. Itu aja. Oke Mas Hanif, jadi di kedai ini sudah terdaftar di e-commerce gitu? E-commerce kayak Shopee, Ya. Gojek dan Grab gitu ya. Sebenarnya kita belum, tapi bukan kemungkinan, tapi kita pasti akan menggunakan itu. Karena situ banyak kelebihannya dan kita juga cukup terbantu adanya itu. Kenapa? Yang pertama, kita terbantu dari pendapatan, dan bahkan kita juga tidak kita juga bisa dibantu marketing oleh e-commerce yang ada, dan mempermudah untuk orang-orang dan customer yang loyalitas customer yang biasa pengen beli kita gitu kan, akhirnya lebih mudah karena mungkin nggak bisa kesini, adanya itu gitu kan, mereka terbantu untuk wah akhirnya bisa minum kopi dari Renaissance. Terus kalau apa lagi, Kalau untuk ini mas, kalau promosi itu yang digunain yang di media digital tuh apa ya? kalau untuk mempromosikan kita lebih fokus ke Instagram ya, Instagram dan Facebook. Kalau TikTok kita belum pakai karena memang kita dominan ke Instagram, dan kita juga belum terlalu fokus di Instagram karena memang kita biasanya marketing dari mouth to mouth gitu kan, dari mulut ke mulut, dan kita bercerita tentang Renaissance dengan orang-orang yang di sekitar gitu loh. Masih lebih fokus ke situ, tapi kita bakal apa ya, lebih akan fokus juga ke terhadap media sosial pada nantinya. Ya, kemajuan ini Sambil juga. berjalan ya yes, gitu. Oke, lanjut ya Mas. Bagaimana Mas Hanif memanfaatkan media sosial Instagram itu, dan mungkin ada web buat menaikkan insight. Kalau web kita belum ada. Oh, Bahkan aku malah kepikiran karena pertanyaan kalian ini. Ada inovasi untuk bikin web tersebut kan. Gitu. Kalau untuk web kita belum ada. Gitu. Tapi insight dari media sosial seperti Instagram itu, walaupun kita belum terlalu fokus ya, insightnya cukup amat besar. Dan kita juga kayak di Maps itu sangat membantu juga gitu. Banyak orang yang cari kopi sambil baca buku atau pengen ngopi gitu kan, mereka akhirnya lewat dari Maps tahu tempat ini gitu. Yang aku tahu sih banyaknya yang begitu yang aku tanya. Apakah Mas Hanif dalam menggunakan teknologi informasi itu cukup mengoptimalkan proses pengadaan bahan baku di kedai ini? Iya, sangat terbantu, terutama dari aplikasi kasir tersebut. Kita jadi tahu kayak punya gambaran kasar ya, memang belum pasti. Jadi terlihat kayak oh ternyata dari penjualan hari ini sepertinya bahan baku yang udah habis ini begini gitu. Oh, sudah pasti yang habis adalah yang ini gitu. Walaupun gambaran kasar, dan itu terlihat jelas gitu. Dan keluar masuk pengeluaran barang itu terlihat dengan jelas karena langsung tercatat kan di aplikasi tersebut. Cukup terbantu menurutku. Oke, lanjut. Bagaimana Mas Hanif menjaga keamanan dan privasi data pelanggan serta informasi penting di kedai ini? Tidak terpikirkan sebenarnya. Mungkin kita juga punya batasan masing-masing lah ya gitu. Kita mungkin tidak banyak cukup teknik atau siasat untuk menjaga privasi hal ini gitu.
karena memang kita juga tanpa sadar kita juga bisa membatasi diri untuk tidak sampai ke ranah tersebut gitu. Apalagi kalau untuk kayak pelanggan segala macam itu ya kita juga nggak cukup mampu, bukan cukup mampu, kita juga bakal membatasi untuk sampai sedalam itu terhadap customer gitu. Karena ngeri kan sih kalau misalkan kita sampai ini customer kayaknya orang sini nih, kayaknya dia mahasiswa sini banyaknya belajar kayak gini deh. Wah, ngeri juga gitu loh. Ini tempat nongkrong atau tempat buat apa namanya, buat tempat interogasi gitu kan. Serem juga gitu. Ya kita ngobrol seadanya aja paling ya, kayak cerita pengalaman dia yang dia dapatkan atau apa. Kalau seperti nanti kayak dia bercerita tentang hari-harinya gitu doang sih, nggak sampai ke sana. Jadi kita juga nggak terpikirkan untuk itu. Mungkin kita juga kan punya batasan masing-masing gitu ya, dan akhirnya Jadi yang bisa bikin nyaman itu ya, mereka Ya. bisa cerita. ya mungkin di situ karena karena tempat kan gitu, tempat ya. Aku pun yang sebagai pekerja di sini aja merasakan bahwa ini adalah rumahku gitu. Ya aku merasa seperti itu. Oke, selanjutnya tantangan dan hambatan dalam menghadapi ini Mas. Menghadapi apa nih, Kak? Apa ya? Jadi penggunaan teknologi informasi kan itu kan belum semuanya Ya. ini. Nah, itu tantangannya apa? Kita merasa tertinggal dengan adanya hal itu gitu loh. Tantangannya sih itu, kita harus banyak belajar gitu tentang masa teknologi informasi, tentang aplikasi-aplikasi yang ada, bagaimana cara untuk lebih mempermudah kinerja di sini gitu loh. Kan untuk hambatannya sih ya masih banyak sih. Kayak hambatannya adalah kita juga kan masih fokus dari penjualan, kita juga harus masih fokus yang terhadap yang lain, kita juga harus merespon customer jika ingin ngobrol segala macam, dan itu pun nggak memaksa, tapi kita juga bakal mengikuti alur bagaimana yang ada gitu, kita ngalir aja. Ya paling hambatannya di situ, kita juga belum terlalu fokus harus ngedit gini, harus ngedit gini, harus ngedit gini, karena kadang kita asik ngobrol gitu loh, dan kita nggak fokus untuk kita update story nih. Jadi kalau pas lagi inget aja sih kekurangan kita di situ, hambatannya ya itu tadi. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke Mas, berarti rencana ke depannya lebih itu ya, mengatur apa sih rencananya disusun lagi buat gitu Ya ya. paling kita bakal evaluasi lagi, kita bakal susun secara rinci dan bisa membuat apa ya, dalam arti kita berkembang dengan pesat lah gitu lah. Semua orang pengen kita berkembang dengan pesat kan, bukan berkembang doang gitu. Ya paling itu doang. Kita harus benar-benar belajar lagi gitu. Itu aja paling. Oke, ya mungkin itu Mas, pesan dan kesannya mungkin buat ini. Pesannya apa ya? Pesan. Kayaknya kopi satu aja deh. Kopi satu dengan cerita harinya aja gitu. Kalau kesannya sih menurutku cukup datangnya dirimu itu udah cukup membuat kita terkesan gitu loh. Karena kita punya hal yang baru gitu, yang akhirnya kita bisa dapat pengalaman baru gitu. Oh ya, datang orang kedokteran, kita ngobrolin kedokteran gitu, kesan ngomongin psikologi, kita psikologi gitu. Dan mungkin nggak beli kesini, datang untuk baca buku juga nggak apa-apa sih gitu, karena kita juga yang penting mereka datang kita udah senang. Kalau pesannya sih ya itu yang tadi, kopi satu. Nah itu aja. Itu aja.